Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa pertanyaan ya yang ngomong dari pabrikan itu kan sudah buat oli ya, yang lengkap, yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Ngapain sih masih ditambah-tambahi aditif lagi? Penulis sendiri nggak setuju ya dengan pendapat tersebut, walau ada juga sih ya yang orang punya pendapat bahwa pabrikan itu ngerti, pabrikan itu tahu caranya bikin oli yang benar dan sudah menjual oli dengan kemampuan yang sesuai yang kita butuhkan, tapi masih tetap aja pakai aditif oli. Dan ya mereka bahkan lebih ekstrim ya dari penulis. Kalau penulis kan pakai barang-barang murah ya. Untuk aditif itu seliter paling mahal 50.000 lah. Aditif oli harganya seliter 50.000. Sementara itu mereka-mereka yang ngomong bahwa pabrikan oli itu tahu caranya bikin oli, ngomong API-SN, ngomong apa spesifikasi ini ACA macam-macam, harus nuruti yang CH, harus JASO MA, harus JASO MB. Tahu harga aditif oli mereka berapa? 300.000, 600.000 seliter. Ya penulis ngomong liter karena mereka pakainya eceran gitu ya, 50 ml harga 30.000 atau 70.000, atau yang harga satu saset 100.000 gitu ya, seperti itu ya. Jadi uniknya orang-orang yang berpendapat ada orang-orang yang berpendapat bahwa oli itu sudah dibuat secara sempurna oleh pabrikan, tapi mereka pakai aditif oli yang harganya mahal gitu ya, yang kalau ditotal dengan harga olinya menyebabkan harganya jadi naik 50.000 sampai 100.000. Ya kadang mereka juga sudah pakai oli yang mahal ya, oli yang harganya misalnya 300.000 seliter. Kalau pas kurang uang beli yang 150 seliter. Kalau wes kekurangan sekali pakai yang 70.000 seliter. Tapi kayaknya kalau punya uang mungkin belinya yang 300 ribuan gitu ya. Sementara itu yang penulis anut ya, mau ada uang apa enggak 40.000 di tempat penulis ya. Tempat lain ada yang harganya 50.000 juga. 50.000 lah seliter. Itu sudah komplit sama macam-macamnya kalau kita ngomong hitungan per liter. Dan penulis juga sering ngomong juga ya bahwa orang-orang yang ngomong pabrikan oli sudah pasti bikin oli yang sesuai dengan kebutuhan, itu adalah mereka-mereka yang biasanya mengandalkan hasil uji analisa lab soal aditif atau kandungan aditif, kandungan partikel pada oli ya. Ya mungkin karena mereka merasa sudah mengeluarkan uang ratusan ribu ya, kalau dianggap hasilnya mubazir gitu, mungkin mereka ya merasa nggak terima ya dalam hati mereka sendiri. Jadi wis mbo ya apa caranya sudah keluar uang ya pasti hasilnya bagus gitu ya. Nah untuk tahu ya, untuk tahu apakah suatu oli itu sebenarnya sudah cocok atau tidak, atau apakah suatu oli nggak cocok atau tidak dengan yang kita butuhkan, gimana sih caranya? Ya dicoba ya. Karena
Untuk tahu olinya cocok atau tidak, itu ya harus dicoba, harus dipakai di motor. Uji analisa oli nggak akan bisa membantu. Tulisan-tulisan yang ada di botol oli nggak akan bisa membantu. Nggak akan bisa membantu ya, karena ya sayangnya apa yang tertulis di botol itu bukan merupakan hal yang bisa sepenuhnya dipercaya. Kalau ada klaim, oh ini bisa 10.000 km, kan yang namanya kondisi mesin bisa beda-beda. Mesin nggak selalu sehat, berani ngeklaim segitu kondisinya apa? Ngomong olinya bisa membersihkan mesin, nah itu beneran apa enggak? Soalnya sekalipun bohong, nggak ada yang nggak ada lembaga yang bertugas untuk menghukum mereka-mereka yang bohong. Ini kita ngomong soal oli, nggak ada lembaganya. Sekalipun misalnya ya ada yang curang gitu, mau bisa diapakan? Nggak ada kekuatan hukum yang bisa dipakai untuk menghukum mereka. Bahkan contohnya lembaga API saja ya, bisanya apa? Bisanya cuma ngasih warning, oh dari pabrikan ini bikin oli yang sebenarnya nggak layak ya. Bikin oli yang sebenarnya nggak lulus, nggak ada sertifikasinya. Bisanya cuma gitu tok, nggak ada. Terus kemudian karena telah melanggar ini, maka dari pihak API mengajukan perusahaan ini ke pengadilan. Nggak ada ya berita seperti itu. Itu dari API, padahal API untuk perusahaan yang ada di Amerika, apalagi untuk yang di Indonesia. Oleh karena itu ya, kalau mengharapkan isinya oli itu bakal sesuai dengan keterangan dibungkus, kecil harapannya. Dan kalau ada yang ngomong semua oli itu pasti sudah dirancang agar cocok, itu dasarnya apa? Yang bikin dia confident, yang bikin dia yakin bahwa oli itu pasti dibuat sesuai dengan kebutuhan, itu apa? Kan cuma asumsi. Nah, untuk membuktikannya mereka pakai apa? Yang jadi pemikiran orang-orang yang ngomong oli itu pasti dibuat sesuai dengan kebutuhannya adalah karena mereka yakin pabrikan oli itu jujur 100%, nggak mungkin bisa bohong. Kalau bohong pasti ada yang menghukum. Pikirannya dari pemerintah itu ya, pasti akan menghukum, nggak mungkin dibiarkan saja gitu ya. Terus mereka berasumsi bahwa pabrikannya itu mampu, punya kemampuan. Jadi jujur, punya kemampuan. Terus dari pabrikannya itu ngasih resep pasti sesuai dengan yang dia pikirkan itu. Jadi secara kemampuan, secara implementasi itu sudah benar. Jadi dari ilmunya sudah punya, terus dari produksinya juga mampu. Nah, orang-orang seperti mereka ini nggak kepikiran bahwa ada beberapa merek oli itu yang nggak punya pabrik oli sendiri, nggak punya bagian untuk nyampur-nyampur oli pun nggak punya. Jadi mereka itu yakin kalau yang namanya merek top one itu ya pabriknya adalah pabrik top one. Merek extend, pabriknya pabrik extend.
merek Repsol, pabriknya pabrik Repsol. Padahal kenyataannya enggak. Repsol di Indonesia dibuat oleh Pacific Lubritama, merek Bardaho, merek Total, terus terakhir merek Cepsa dibuat oleh Nusaraya Putra Mandiri. Padahal katanya, wah ini punya pabrik sendiri, tapi buktinya yang buat pabriknya sama. Artinya apa? Artinya di Indonesia merek Total, merek Bardaho, Cepsa, Repsol, Extend, Top One itu nggak punya tenaga ahli labnya, nggak punya tenaga ahli yang tugasnya menguji oli. Adanya di mana? Ya di Nusaraya Putra Mandiri, di Bariatra Tinggo, dan seterusnya. Jadi kalau ngomong tenaganya ahli, bisa membuat resep sendiri, ya itu jadi pertanyaan besar. Kalau misalnya ada yang ngomong ada kok tenaga ahlinya, ya coba penulis kasih tahu siapa nama orangnya untuk misalnya Top One gitu ya, misalnya Extend gitu ya. Karena biasanya yang ngomong ke media itu bukan orang labnya, bukan orang misalnya tenaga ahli pelumas di Top One gitu ya. Biasanya kan yang ngomong bagian marketing general manager gitu ya, bagian HRD dari PT Extend gitu ya, kan kayak gitu-gitu ya. Penulis sendiri coba pernah nyoba nyari ada apa enggak tenaga ahli pelumas di pabrik-pabrik oli yang ya katanya top gitu, misalnya BMW gitu ya. Cara taunya gimana? Ya tinggal lihat lowongan kerja. Kalau pabrik punya riset, pasti ya ada kan bagian lowongan untuk risetnya. Oh kerja di lab, oh kerja misalnya di QC, quality control. Kalau nggak punya lab sendiri, nggak punya riset, ya paling nggak dari quality controlnya kan punya. Nah itu bahkan dari quality control saja nggak ada. Yang penulis temukan apa? Ya accounting, bagian sales, bagian marketing, nggak ada ya yang ahli olinya. Terus bicara soal kejujuran, ya tadi itu sudah wis. Apa jujur? Enggak. Banyak klaim-klaim yang ternyata tidak sesuai dengan botolnya. Orang sih kadang percaya ya diomongi oleh orang-orang itu. Oh, pabrikan itu punya tenaga ahli, punya apa kejujuran gitu, tanpa melakukan verifikasi. Padahal ya kalau kita cari kita akan curiga, mana tenaga ahlinya, mana apa insinyurnya, bahkan bagian quality control aja nggak ada. Mencari orang yang berpengalaman bidang pelumasan juga nggak ada. Mana? Mungkin katanya, oh dari teknik mesin itu harusnya nyarinya, oh dari teknik kimia, dari apa ilmu kimia gitu ya. Tapi mana? Apa dari pabrikan merek-merek terkenal tersebut menyebutkan? Satu faktor lagi yang krusial adalah mereka itu biasanya cuma omong kencang tanpa bukti dan tanpa nyoba. Jadi ketika ditanya misalnya kan ngomong, oh motor kalau pakai oli drum rusak mesinnya gitu ya, ditanya buktinya, mereka nggak mungkin bisa ngasih. Diem tok isone. Karena apa? Mereka ngomong asal jeplak, asal apa gede omongnya ya. Misalnya ngeyel, oh saya ini punya ilmu di gini gitu ya. Saya sekolah gini, saya ngajar
di sini gitu ya. Ada soalnya yang kayak gitu sampai ngomong jadi dosen segala. Ditanya detailnya, yang rusak bagian apa? Gak iso ngomong. Karena apa? Mereka itu membual ya, berbohong. Yang sok yakin, sok pede pun ya pasti sudah kabur ketika ditanya detail seperti itu. Ketika mereka ditanya merek ya, merek apa gitu, mereka pasti kabur juga. Jadi rupanya ya, mereka itu ngomong tanpa sama sekali punya pengalaman nyoba. Perhatikan ya bahwa soal kecocokan oli itu yang sering paling rewel terhadap oli itu adalah oli motor laki. Kalau mobil bensin, mobil diesel, terus motor matic itu secara umum ya nggak ada rewel-rewelnya. Alasan penulis nggak pakai oli motor laki di mobil penulis itu apa? Soalnya oli motor laki langka, yang bagus langka. Dan sekarang ya oli motor laki yang penulis rekomendasikan itu malah oli mobil. Jadi sebenarnya oli motor pun bisa dipakai di mobil. Masalahnya gak ono sing apik. Oli motor matic ya, itu pun sebenarnya bisa dipakai di mobil, bahkan ada yang dipakai di motor lagi. Mobil diesel pun bisa juga, karena secara kandungan aditif ya nggak beda jauh ya. Rumusnya ya wis iku tok. Tapi masalahnya dari pabrik yang sama lah. Kalau di Indonesia harga oli motor matic itu berapa? Harga oli motor bensin, mobil bensin berapa? Harga oli mobil diesel berapa? Kan oli motor matic itu yang paling murahan sekali kan. Jadi dari satu pabrik yang sama pun sengaja didesain sehingga kualitas oli motor matic itu yang paling jelek. Dari pabrik yang sama ya, bukan dari pabrik yang berbeda. Dari merek yang sama maksudnya. Memang ada sih ya yang lebih mahal, tapi lebih mahalnya itu biasanya karena dikatrol saja ya. Sengaja dibuat lebih mahal. Tapi kalau dicoba ya silakan lah coba sendiri. Antara oli versi mobilnya untuk kekentalan yang sama ya, misalnya sama-sama 10W40. Yang versi mobil bensin bandingkan ya dengan yang versi motor matic. Cobalah bandingkan sendiri gimana. Dan penulis ini ya sayangnya motornya matic ya, jadi nggak bisa coba yang motor lagi, nggak bisa dicoba yang motor pakai kopling basah. Tapi selama ini penulis sudah berbagai macam oli ya yang penulis pakai sebagai oli mesin. Oli motor lagi pernah, oli motor matic pernah, oli mobil bensin pernah, oli mobil diesel pernah, oli samping pernah, oli gardan pernah, oli dari bahan crude palm oil pernah. Sudah termasuk lengkap ya. Mungkin juga penulis ini berikutnya mau nyoba oli ultraline ya, mungkin sebagai oli mesin, karena kok kental ya, menarik. Jadi orang-orang yang ngomong oli itu sudah dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu dasarnya apa? Terus misalnya ya, kita ingin verifikasi dia bakal ngasih apa, caranya bagaimana, ciri-ciri oli yang sesuai dengan motornya itu bagaimana. Jangan bilang uji oli, karena uji oli itu cuma uji partikel ya. Kalau dari sisi keausannya itu nggak bisa diandalkan.
mengetahui cocok atau tidaknya oli itu, kalau pakai uji oli itu sulit ya, nggak cukup hanya sekali, tapi harus berkali-kali dan nyari datanya yang konsisten. Karena selama ini penulis lihat kandungan aluminium misalnya bisa naik turun, kandungan iron misalnya, kandungan besinya bisa naik turun. Yopo sih, yang dicari dari eksperimen itu adalah kalau hasilnya konsisten. Kalau hasilnya nggak konsisten, nggak bisa dipakai. Itu mau bayarnya 1 juta, 10 juta, mau semahal apapun ujinya, kalau hasilnya nggak konsisten, nggak bisa angkanya sesuai yang diharapkan, ya percuma dipakai, buang-buang duit. Kalau penulis sih pakai yang sesuai ditulisi di bungkus olinya. Apa mesin bisa bersih? Apa mesin suaranya halus? Apa performa mesin bisa keluar? Apakah kendaraan jadi irit? Seperti itu acuannya. Di beberapa acuan juga penulis pakai top speed ya. Karena ya motor penulis standar, nggak pernah dirubah apa-apa. Cuma penyakit entok, bensinnya rembes ke oli, jadi olinya itu sangat cepat sekali rusak. Tapi kalau ngukur performa kan boleh ya, ngukur 0-100, walau sekarang jarang 0-100. Tapi dari top speed itu saja sudah bisa ya ditunjukkan perbedaan. Kalau kita ngomong top speed, top speednya motor penulis ini ya, justru oli-oli yang nggak sesuai untuk motor ini yang bikin kencang. Top speed tertinggi itu justru ketika pakai oli mobil, bisa 100 piro, 116 pernah, itu pakai oli mobil. Kalau untuk akselerasi, yang paling banyak malah justru oli motor lagi, oli manual, oli motor kopling basah. Malah itu ya, bukan olinya motor matic. Pingin halus, yang paling halus ya oli ya, selain kita ngomong dalam jangka pendek aja ya, jangka ketika olinya masih bagus, oli paling halus itu adalah oli untuk mobil diesel, oli drum, olinya truk, olinya bus. Itu jadi justru yang paling maksimal efeknya kalau mau cari top speed itu justru oli mobil bensin. Kalau mau cari halus itu oli mobil diesel. Pingin akselerasi, oli motor lagi. Dapatnya apa kalau pakai oli khusus motor matic? Dapatnya ya suara mesin kasar, terus top speednya berkurang, akselerasi motornya payah. Apa gunanya pakai oli motor matic khusus? Yang dicari orang kalau pilih oli itu apa sih? Kan ya suara halus, performa baik, irit, itu kan ya. Kalau ternyata oli yang dijual di pasaran tidak bisa memenuhi seperti itu, ya kita terpaksa harus cari sendiri ya. Tapi tentu cari-cari ini juga kita harus mikir caranya gimana. Kita harus membandingkan. Serius, pakai 0-100 dihitung dari rekaman videonya. Serius, ngukur top speed dilihat berapa perubahannya. Kalau memang olinya itu bisa meningkatkan top speed, aditif tertentu meningkatkan top speed, ya pakai. Kalau oli bisa meningkatkan akselerasi, aditif bisa meningkatkan akselerasi, ya pakai. Kalau oli atau aditif oli bisa bikin suara mesin halus,
dan halusnya signifikan ya pakai. Dan jangan merasa kalau ADTV mahal itu pasti sip. Jangan lupa di dunia oli itu banyak pembohong. Karena ya masa ada pabrik yang sudah buat merek oli tertentu katanya bagus, katanya sip, tapi kok pabrik itu jualan aditif oli? Kan aneh. Kenapa kok masih menawarkan aditif oli? Emang olinya dia kurang bagus tak? Juga kita ya jangan ragu menilai ya, misalnya nyoba suatu aditif tapi jarak 100 km, 50 km belum terasa akibatnya. Nah, itu mencurigakan. Bisa jadi itu hanya apa istilahnya ya? Cuma halusinasi saja itu. Bisa jadi cuma feeling saja padahal enggak beneran. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.